Di sebuah malam, dua orang agen yaitu George Shepard dan Scott Cromwell memimpin sebuah misi penting. Tapi mereka tidak hanya berdua, karena di atas gedung ada tim sniper dan di beberapa titik di tempat rahasia, tim penyergap pun juga telah bersedia. Target mereka adalah seorang pria bernama Joseph. Mungkin sekilas, pria ini hanya terlihat seperti orang biasa pada umumnya yang bekerja mencari nafkah demi bertahan hidup. Tapi ketika George dan timnya datang mengepung, pria itu langsung berlari dengan cepat dan melompat tinggi. Selain itu, meskipun dalam kondisi terkepung, Joseph juga mampu bertarung dengan baik, dan yang lebih hebatnya lagi, dia mampu memancarkan gelombang energi yang membuat para prajurit terpental. Namun karena mereka masih belum menyerah, Joseph pun menangkap Scott dan mengancam akan membunuhnya jika petugas tidak mundur. Dengan licik, George mengendalikan drone sebagai pengalihan, lalu ketika lengah, Joseph langsung disengat listrik sehingga tidak bisa bergerak dan akhirnya dilumpuhkan dengan sebuah suntikan. Apa yang terjadi? Siapakah Joseph sebenarnya? Itulah sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Enhance atau dikenal juga sebagai Mutant Outcast, sebuah film yang rilis di tahun 2019, disutradarai sekaligus ditulis oleh James Smart, serta dibintangi oleh aktor dan aktris dengan kemampuan akting yang cukup baik. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu seorang gadis bernama Anna, yang juga memiliki kekuatan super. Dia bekerja di bengkel milik seorang pria baik hati bernama Danny, dan tak jarang menggunakan kekuatannya untuk menolong, tentunya secara sembunyi-sembunyi. Menjelang pekerjaannya selesai, sekelompok preman yang dipimpin Marco mendatangi tempat itu. Danny langsung meminta Anna bersiap-siap untuk pergi karena tidak ingin gadis itu diganggu. Ya, Danny setuju bahwa Marco adalah orang yang brengsek, tapi tidak berbahaya, dan hanya dia yang bisa menyediakan apa yang Anna butuhkan. Itulah yang dibicarakan Anna dan Danny setelah Marco pergi, lalu gadis itu pun segera pulang dengan alasan ada masalah keluarga yang harus diselesaikan. Padahal itu semua bohong belaka. Tidak ada masalah, tidak ada keluarga. Anna hanya hidup sendiri di sebuah mobil, berharap bisa pindah ke Cina untuk memulai kehidupan baru. Sementara itu di tempat lain, George telah menahan Joseph di sebuah sel. Kapten Williams memuji George atas keberhasilannya menangkap orang-orang berkemampuan khusus seperti Joseph, atau selanjutnya disebut subject. Ada sesuatu yang mengganjal dalam benak George. Dia meragukan pernyataan perusahaan Seisei bahwa subject adalah mesin pembunuh, karena sebelumnya ketika ada kesempatan, Joseph tidak membunuh timnya dan malah melarikan diri. Namun menurut Kapten, subject bisa menjadi sangat licik dan melakukan apapun yang dibutuhkan. Sama seperti yang kini terjadi pada Joseph, awalnya dia memohon untuk dibebaskan, lalu tiba-tiba saja hendak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pintu. Dalam sebuah pertemuan, Kapten Will menjelaskan kembali tentang tugas para agen di organisasi rahasia milik pemerintah yang bekerja sama pada perusahaan Seisei. Tidak hanya untuk menjaga keamanan perusahaan, tapi juga bertempur dalam perang rahasia yang sebentar lagi akan melibatkan semua manusia. Unit ini adalah pertahanan terakhir dalam upaya melawan kekuatan yang menakutkan. Will juga menjelaskan beberapa kelas subjek. Ada Delta dan Echo yang berjumlah belasan dan kini masih buron. 11 subjek Charlie dan 4 Bravo, lalu Alpha. Subjek tersebut tidak pernah ada karena Seisei telah menutup proyek sebelum Alpha diciptakan. Baru-baru ini, beberapa subjek ditemukan tewas, yang mana diyakini dibunuh oleh salah satu dari subjek juga. Ada yang berpikir bahwa peristiwa tersebut cukup membantu para petugas. Namun menurut Will, itu salah besar karena membunuh bukanlah bagian dari pekerjaan mereka. Tugas dari Seisei Tactical Recon adalah membunuh dan menangkap para subjek demi kepentingan umum dan juga demi para subjek itu sendiri. Keesokan harinya, seperti biasa, Marco kembali berkunjung. Kali ini dia meminta Anna untuk tidak kemana-mana karena mau menyerahkan apa yang selama ini sangat diinginkannya, yaitu paspor ke China. Namun ternyata tidak semudah itu. Marco dengan licik menaikkan harga paspor berkali-kali lipat dan memaksa Danny membayarnya, atau paspor itu akan dibakar. Tentu saja, Danny tidak bisa menerima, sehingga membuatnya dihajar. Akhirnya Anna pun bertindak. Dengan kekuatannya, gadis itu berhasil melumpuhkan Marco dan anak buahnya, namun sangat disayangkan, Danny tertembak. Lalu, setelah menghubungi 911, Anna pun pergi melarikan diri karena Danny telah mengetahui tentang kekuatannya.
Laporan tersebut ternyata juga diterima oleh unit CC Tactical Recon, atau selanjutnya kita sebut STR. George dan Scott langsung bergegas setelah mendapat perintah dari Kapten Will. Beberapa waktu kemudian, mereka telah menemukan lokasi pancaran energi. Awalnya mereka ragu ketika mengetahui bahwa itu berasal dari seorang gadis. Namun, ketika melihat Anna melepaskan gelombang energi, George dan Scott benar-benar terkejut. Gadis itu bukanlah subjek biasa karena kemungkinan masuk dalam tingkatan C atau Charlie. Take a look at this. Hey, watch it! Malam harinya, unit STR terus mengikuti Anna secara diam-diam. George bahkan meluncurkan drone ketika mobil Anna mendadak berbelok ke arah ladang. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja terjadi ledakan EMP yang membuat seluruh alat-alat elektronik dan mesin menjadi padam. Tak lama kemudian, Anna dihampiri oleh seorang pria yang berkata akan merebut sesuatu miliknya dari Anna. Melihat pasukan STR datang, pria itu pun menghilang begitu saja. Anna langsung dipaksa menyerah oleh STR karena telah membunuh 4 orang di bengkel Danny. Mendengar kematian Danny membuat Anna benar-benar terpukul. Anna langsung dilumpuhkan dengan tongkat listrik oleh Scott dan anggota yang lain, kecuali George. Pria itu terdiam, merenungkan ucapan Anna yang menyesali kematian seorang pria baik seperti Danny. Apa mungkin selama ini mereka salah dan para subjek sebenarnya tidak melakukan kejahatan? Lagi-lagi terjadi ledakan gelombang energi yang kali ini berasal dari Anna. Melihat sesuatu berlari ke dalam ladang, George pun memerintahkan 2 anggotanya untuk berpencar. Namun sangat disayangkan, 2 prajurit itu diserang secara tiba-tiba, sedangkan George akhirnya berhasil menemukan Anna bersembunyi di dalam lumbung. Terjadi pertarungan yang kali ini sepertinya Anna agak menahan diri, sehingga mudah dikalahkan. Di saat terakhir, gadis itu kembali menegaskan bahwa para subjek tidak seperti apa yang ditakutkan orang-orang. Lalu pria misterius pun kembali muncul dan langsung melumpuhkan George. Sementara itu, Scott bersama dengan anggota lain telah terbangun. Mereka melaporkan kepada Kapten Will bahwa ditemukan 2 mayat prajurit dan George menghilang bersama dengan subjek. Kapten Will mengangkat Scott sebagai pemimpin pasukan sampai George berhasil ditemukan. Selain itu, sang kapten mengirimkan bala bantuan agar Scott dan timnya bisa menyelesaikan misi dengan mudah. Kembali ke Anna, yang kini bersama dengan pria misterius dan George yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Pada momen ini, Anna mengetahui bahwa ternyata si pria misterius adalah orang yang menghancurkan fasilitas Saisei dan membebaskan semua subjek. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah rumah di tengah hutan, tempat persembunyian si pria misterius. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menyiram dan menginterogasi George tentang di mana lokasi para subjek ditahan dan berapa banyak jumlah mereka saat ini. Meskipun dengan jelas, pria misterius mengatakan ingin membebaskan para subjek, tetap saja George tidak bisa memberitahukannya. Itu membuat pria misterius marah besar dan berniat menggunakan kekuatannya untuk membunuh George. Untungnya, Anna menahan si pria misterius karena tidak setuju dengan tindakannya. Kau tidak bisa membunuh orang begitu saja, karena itu akan membuatmu sama dengan Saisei. Demi menghindari bentrokan, si pria misterius pun mundur, sekaligus memberikan waktu bagi George untuk berpikir. Keesokan paginya, Anna menjelaskan tentang dirinya dan kebusukan Saisei. Perusahaan itu telah merenggut Anna dari orang tuanya ketika berumur 4 tahun. Nama Anna sendiri diberikan oleh pengasuhnya di Saisei yang setelah itu dibunuh karena memperlakukan Anna yang merupakan subjek seperti anak sendiri. Dan yang paling kejam adalah para subjek diwajibkan untuk mematuhi semua perintah termasuk membunuh. Jika menolak, maka subjek akan disiksa atau yang lebih buruk lagi diprogram ulang. George cukup prihatin dengan apa yang dialami Anna, tapi dia tidak bisa memberitahukan di mana para subjek ditahan karena selain tidak mau mengkhianati STR, George juga ingin mengamankan subjek dari pembunuhan. Banyak subjek mati yang mana diduga telah dibunuh oleh subjek juga. Mungkin saja si pria misterius adalah pembunuh, oleh karena itu Anna diminta untuk tidak mempercayainya. Pasukan STR yang dipimpin oleh Scott telah menemukan lokasi George dengan mengikuti alat pelacak yang terdapat pada jam tangannya. Mereka juga mendeteksi keberadaan Alpha di lokasi yang sama, namun menurut Scott itu hanyalah sebuah kesalahan. Tak lama kemudian, si pria misterius pun kembali untuk menyiksa George demi mendapatkan lokasi para subjek. Tiba-tiba saja terdengar suara alarm dari kamera pengawas. Ternyata pasukan STR telah tiba. Si pria misterius pun mengurungkan niatnya untuk menyiksa George dan langsung menghampiri pasukan
pasukan STR. Sementara Anna dan George juga kedatangan tamu tak diundang, yang ternyata adalah Joseph. Pria itu terlihat berbeda, kini mata birunya terus menyala-nyala yang menandakan Joseph sedang menggunakan kekuatan supernya. Tanpa berkata-kata, pria itu langsung menyerang Anna dengan mencekik dan melemparnya. Anna tidak tinggal diam, dia memberikan perlawanan, memfokuskan serangan pada benda di leher Joseph yang menyala merah. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melumpuhkan Joseph, karena pria itu telah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beruntung George telah melepaskan ikatan, lalu berkat kerjasama yang apik, Anna dan George berhasil menumbangkan Joseph, sekaligus melumpuhkannya dengan suntikan obat bius. Sementara itu di tempat lain juga terjadi pertarungan yang cukup seru antara pasukan STR melawan pria misterius yang dikenali alat pendeteksi sebagai subjek Alpha. Satu persatu dari para prajurit tewas dibunuh sehingga yang tersisa memutuskan untuk menyerang secara bersamaan. Pada awalnya strategi tersebut memang berhasil menumbangkan Alpha, bahkan mereka sempat menyuntikkan obat bius. Namun sangat mengejutkan, ternyata efek obat itu hanya bertahan beberapa menit saja. Kekuatan Alpha terus meningkat hingga akhirnya terjadi ledakan gelombang energi yang membuat seluruh prajurit terpental. Kembali ke Anna, menurut gadis itu, Joseph telah diprogram ulang untuk dikendalikan sama seperti dulu. Masing-masing dari subjek memiliki alatnya yang ditanam pada leher mereka. Kini, Anna telah membuktikan perkataannya tentang kebusukan Seisei, yaitu membuat John berpihak kepada Anna, dan mereka pun memutuskan untuk melarikan diri bersama seorang pria yang selama ini membuntuti Anna. Tidak tanggung-tanggung, Alpha menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi para prajurit STR. Lalu, setibanya di rumah, melihat seorang subjek yang lemah tak berdaya, pria itu pun langsung menyerap seluruh energinya. Ya, itulah yang dijelaskan oleh Eli Blake kepada Anna dan George. Alpha yang sebenarnya bernama David memburu para subjek untuk menyerap energinya. David bukanlah salah satu dari subjek, melainkan subjeknya sendiri. Mungkin itu terdengar membingungkan, tapi Eli berjanji akan menjelaskan semuanya setelah keadaan mereka benar-benar aman. Beberapa waktu kemudian, Anna dan George pun tiba di kediaman sekaligus tempat persembunyian Eli. Di sana mereka juga bertemu dengan salah satu subjek yang telah lama menjadi buronan, yaitu Lou. Eli menceritakan tentang dirinya dan Lou. Eli adalah karyawan Seisei, tapi di bagian analis, sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan ilmuwan terhadap para subjek. Pria itu membuat sebuah penelitian tentang penyimpangan DNA dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun sayangnya, David menghancurkan fasilitas sekaligus penelitian tersebut. Saat itu, Eli juga nyaris mati jika tidak diselamatkan oleh Lou. Lalu, Eli pun menjelaskan tentang Lou, subjek yang baru saja diprogram ulang, dan sejak saat itu, dia menjadi seorang yang sangat pendiam. Eli menjelaskan lebih lanjut tentang Seisei yang memanipulasi DNA subjek. Mereka mengambil energi tak terbatas dari dimensi lain, lalu meletakkannya ke tubuh manusia, yaitu David. Tentu saja David sebenarnya adalah orang yang berbeda. Saat ini tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh energi yang hidup, atau bisa juga disebut dengan alien. Namun berbeda dengan Anna dan subjek lain, mereka disuntikan dengan DNA David. Itulah alasannya mengapa mereka memiliki kekuatan yang sama. David ingin kembali ke tempat asalnya, tapi untuk dapat melakukan hal itu, dia harus kembali secara utuh, yang mana artinya David harus mengambil semua energi dari para subjek. Eli dan Lou berusaha melacak lokasi subjek untuk memperingatkan mereka, sama halnya seperti yang dilakukan kepada Anna. Sampai saat ini belum ditemukan cara untuk membunuh David, karena meskipun tubuh manusianya bisa diserang, tapi energi dengan cepat menyembuhkannya. Satu-satunya cara adalah melemahkan David, dan mungkin saja jika para subjek yang ditangkap bersatu sebagai tim, mereka bisa menemukan caranya. Sebuah ide yang sangat brilian, tapi juga sangat berisiko, karena jika mereka kalah, maka David akan dengan mudah mendapatkan semua mangsanya. Menyerahkan urusan ini kepada STR adalah solusi yang terbaik. George akan segera kembali ke markas untuk menjelaskan hal ini kepada Kapten Williams. Bersamaan dengan itu, di markas STR, Scott, satu-satunya anggota tim yang selamat, melaporkan apa yang menimpa mereka. Pria itu berharap sang kapten bisa menjelaskan lebih detail tentang misi tersebut, karena yang mereka hadapi bukan subjek kelas C, melainkan kelas A atau Alpha. Meskipun sulit dipercaya, tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Subjek Alpha memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahkan obat bius nyaris tidak berefek apapun kepadanya.
Sesuai dengan rencana, George akan kembali ke markas, sedangkan Anna diminta untuk mencari dan memperingatkan subjek lain atau pergi sejauh mungkin. Walaupun ketika David telah memangsa semua subjek, dia bisa membuka portal yang langsung menuju ke lokasi Anna. Di tengah-tengah momen perpisahan itu, tiba-tiba saja Eli mengalami kejang. Ternyata itu adalah ulah David. Dia menggunakan kekuatannya untuk membunuh Eli. Kematian Eli membuat Lou benar-benar marah. Pria itu langsung meminta George dan Anna untuk melarikan diri selagi dirinya menghadapi David. Pertarungan dua subjek itu cukup seru, namun tetap saja pada akhirnya Lou yang merupakan subjek C tidak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari David. Setelah mengambil energi Lou, David langsung mengejar Anna dan George. Kini, David menjadi bertambah kuat sehingga dengan mudah melumpuhkan Anna. Negosiasi menjadi satu-satunya harapan dan itulah langkah yang diambil oleh George. Dia akan mengantar David ke lokasi di mana para subjek ditahan jika Anna dibiarkan hidup. Sebuah tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh David. Di markas, mendadak Kapten Williams mendapat laporan yang membuatnya harus mempersiapkan pasukan khusus. Tentunya, Scott yang dalam kondisi babak belur tidak diizinkan ikut. Lagi pula, pasukan khusus ini tidak untuk menangkap, melainkan membunuh subjek, termasuk George yang tertangkap kamera sedang bersama musuh. Pria itu diduga telah membantu subjek. Untuk sementara, George akan dianggap sebagai ancaman sampai ditemukannya bukti-bukti yang menunjukkan dugaan tersebut salah. Kembali ke George yang kini bersama dengan David menuju ke markas STR. Pria itu berhasil membuat David sibuk berbicara, menjelaskan tentang keagungannya sebagai makhluk abadi hingga tidak menyadari George yang secara diam-diam meraih tongkat listrik untuk mengeluarkan airbag, mendorong David keluar dari mobil lalu melarikan diri. Sementara itu, tokoh utama kita telah terbangun. Dengan mengumpulkan seluruh kekuatannya, gadis itu pun berhasil bangkit dan kini dia bertekad akan membantu George untuk menghentikan David. Akhirnya George tiba di markas. Foto bersama subjek membuatnya disambut sebagai musuh. Tapi meskipun demikian, George diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Kapten Williams. Dia cukup terkejut melihat sang kapten serta Scott sedang bersama para subjek yang telah diprogram. Dan ternyata Will telah lama bekerja sama dengan Stacey. Dia sama sekali tidak peduli dengan nasib para subjek karena mereka adalah mesin pembunuh. Namun, kini hal itu menjadi tidak penting karena ada yang lebih berbahaya, yaitu David sang alpha. Saat ini pria itu sedang berada di luar menghabisi para prajurit. Sangat disayangkan semua pasukan khusus telah dikirimkan untuk bertugas. Kini satu-satunya harapan mereka adalah para subjek. Tentu saja itu sangat berisiko. Namun sang kapten mengabaikan peringatan tersebut, mengurung George di dalam sel, lalu memerintahkan 3 subjek. Ya, 3 subjek sekaligus untuk bertarung dengan David. Namun itu sama sekali bukan masalah bagi sang alpha karena ketiga subjek tersebut hanya kelas D. Sedangkan David telah mendapatkan energi dari Joseph, subjek kelas B, dan Lou, subjek kelas C. Kini David bisa dengan mudah menghempaskan lawannya tanpa menyentuh. Ditambah lagi gerakannya yang semakin cepat dan kekuatan serangannya pun semakin meningkat. Sehingga hanya dalam beberapa detik saja ketiga subjek berhasil dihabisi dan dihisap energinya. Dengan ini David menjadi semakin kuat lagi, sehingga tidak sulit baginya untuk menghancurkan pintu baja sampai menjadi abu. Lalu David mulai menyerang Scott dan seorang komandan, serta 2 subjek kelas rendah yang diperintahkan oleh Kapten Williams langsung dihisap habis energinya, tanpa perlu bertarung. Seperti yang kita tahu, Kapten Williams juga ikut ambil bagian dari penelitian Stacey. Tanpa banyak basa-basi, David langsung mencekik sang kapten, lalu menghancurkannya. Kini yang tersisa hanyalah George. David terlihat senang melihat George berada di dalam sel, apalagi ketika nantinya David memperlihatkan bagaimana dia menyiksa dan mengambil energi Anna. Kau bisa mencobanya jika mau. Tiba-tiba saja Anna muncul dan menantang David. Beberapa pukulan langsung mendarat di wajah David dan ditutup dengan 1 pukulan dengan menggunakan kekuatan supernya. David memang merasakan energi Anna yang menjadi lebih besar, tapi tetap saja itu masih belum cukup. David berhasil menangkis serangan Anna lalu menghempaskannya.
George yang melihat hal itu mencoba bertindak, mencari cara untuk membebaskan diri. Untungnya, bantuan datang dari Scott tidak hanya membebaskan George, tapi pria itu juga menembaki David sehingga membuat sang Alpha itu marah dan langsung menyerang Scott secara brutal. Selanjutnya adalah giliran George yang akan dibunuh. Tapi itu dengan cepat digagalkan oleh Anna, lalu George melepaskan gas yang bisa melumpuhkan kekuatan subjek. Tanpa kekuatan super, pertarungan Anna dan David menjadi lebih seimbang. Anna benar-benar tidak mau menyerah meskipun terus dipukuli. Namun gadis itu kembali bangkit dan sebuah tendangan keras membuat David tumbang. Karena efek gas tidak bertahan lama, maka George pun menembaki David hingga mati. Dan kemudian, Anna dan George pergi meninggalkan tempat itu. Film pun ditutup dengan menampilkan 4 bulan kemudian, di mana Anna sudah menjalankan usaha bengkelnya sendiri. Suatu hari, dia kembali bertemu dengan George. Pria itu memberikan sebuah drive yang berisi tentang data-data lengkap para subjek yang masih buron, karena mungkin saja mereka membutuhkan Anna sebagai pembimbing. Selain itu, ditampilkan juga salah satu subjek, yaitu Jim Rivers. Hari itu dia mendapat kunjungan dari seorang pria yang ternyata adalah David. Dan ya, sang Alpha masih memburu para subjek untuk merebut kembali energinya. Apakah ini akan menjadi babak baru pertempuran antara subjek melawan Alpha? Dan tamat. Ya, satu lagi film B yang beranggaran rendah tapi sadar diri. Sang sutradara sekaligus penulis menggerakkan ceritanya dengan cukup cepat demi mempertahankan ketegangan. Tapi yang benar-benar menarik bagi saya adalah adegan pertarungan antara David dengan para pasukan STR atau sesama subjek yang berkekuatan super. Kemudian, tentu saja film ini juga tidak melupakan anggarannya yang rendah. Mereka tidak menampilkan armor yang menyilaukan atau kekuatan penembak sinar proton yang menggelegar. Sebagai gantinya, Enhance menampilkan mata biru yang bersinar dan gelombang energi yang bergerak di atas kulit para mutan. Menurut saya, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatan yang aktif sekaligus membedakan antara subjek dengan manusia biasa. Berbeda dengan X-Men yang kebanyakan telah menjadi mutan secara natural atau sejak lahir. Di film Enhance, mutan atau subjek adalah hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan Seisei. Dalam filmnya sendiri, Eli memberikan penjelasan yang cukup memusingkan. Tapi yang saya tangkap adalah para ilmuwan Seisei itu menemukan cara untuk membuka dimensi lain, di mana terdapat energi murni yang hidup. Lalu mereka mengambil energi tersebut dan menempatkannya ke dalam tubuh manusia bernama David. Secara otomatis, kepribadian David tergantikan oleh energi yang hidup itu, lalu energi tersebut menyatu dalam DNA dan DNA yang mengandung energi itu disuntikan kepada para subjek. Tidak perlu membawa hukum termodinamika, karena ini cuma film superhero di mana segala sesuatunya mungkin saja terjadi. Si energi atau kita sebut saja David ini tidak terima diperlakukan seperti itu, sehingga dia membalas Seisei dengan menghancurkan fasilitas lalu memburu para subjek yang melarikan diri untuk merebut kembali energinya. Sepertinya setiap energi yang didapat David akan membuka beberapa kemampuan, yang mana kemampuan terakhirnya ketika semua energi telah direbut, David akan membuka portal untuk kembali ke dimensinya sendiri. Meskipun film ini cukup seru dan sadar diri, tapi bukannya tanpa kekurangan, saya sangat menyayangkan ending filmnya. Bagaimana mungkin tokoh utama bisa melupakan penjelasan Eli bahwa David tidak bisa dibunuh, hanya bisa dilukai dan itu pun bisa sembuh dengan cepat. Selain itu, di scene lain, David sendiri telah menjelaskan kepada George bahwa dirinya abadi. Seharusnya David tidak perlu repot-repot ditembak, tapi cukup dikurung di dalam sel dan disemprot gas secara terus-menerus untuk melemahkannya. Kecuali sang sutradara memiliki rencana lain, membuat sequel misalnya. Tapi menurut saya, ceritanya tidak bisa dikembangkan lagi kecuali datang makhluk energi lain untuk menginvasi bumi. Mungkin saja itu akan lebih menarik. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silahkan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM ke Instagram saya di @gusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!